Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man sara ala nahjihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan materi kita pada kesempatan yang lalu telah kita selesaikan mengenai bab sifatil huruf, bab sifat-sifat huruf yang allati laha diddun, yang mempunyai lawan, ya, ada 5 sifat kemudian plus lawannya total ada 10 sifat. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan ke as-sifatil lati la didda laha, sifat yang tidak mempunyai lawan. Ada 7 sifat kurang lebih sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Al-Jazari dalam muqaddimahnya. Safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jadin wallinu waghun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma wal inhirafi suhiha fil lam wal gha bi takririn ju'il wal tafashshi shin dadan istatil. Itu ada 7 sifat yang disebutkan dalam bait nazamnya. Yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Al-Jazari adalah safir, as-safir. Apa yang dimaksud dengan safir? As-safir, safiruha sadun wa zayun sinu. Safir itu merupakan sifat yang artinya secara bahasa suara yang menyerupai suara burung, sautun yusbihu sautat tayr, suara yang menyerupai suara burung. Adapun makna secara istilah adalah suara tambahan, suara tambahan yang keluar dari 2 bibir yang menyertai suatu huruf saat huruf tersebut itu diucapkan. Huruf safir ada 3 sebagaimana disampaikan Syekh Ibnu Jazari rahimahullah taala, safiruha sadun wa zayun sinu. Huruf safir itu ada 3, huruf so, za dan sa. Tadi sudah kita singgung sedikit ketika kita membahas tentang makhraj dari ketiga huruf ini. 3 huruf ini mempunyai makhraj yang sama, juga mempunyai satu sifat yang hanya ada pada 3 huruf ini, yaitu safir, desisan. Suara tambahan di sini adalah desisan, yang mana desisan ini dapat membedakan antara ketiga huruf ini, walaupun misalkan semuanya ini mempunyai desisan, tapi desisannya berbeda. Sebagian ulama itu membedakan desisan kepada 3 huruf ini. Huruf shad misalkan katanya desisannya itu mirip suara angsa, so, si, su, bas, as, desisan as. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sadun wa zayun. Yang kedua adalah huruf za. Za dikatakan desisannya itu mirip suara lebah, za, za, zulzi, zulzilati, za, baz, baz, ada desisannya. Kemudian huruf sin yang dikatakan itu mirip desisan suara ular atau belalang, sa, sa, yuwaswisu, 3 huruf ini saja yang mempunyai sifat desisan. Shin bagaimana? Shin bukan safir. Itu bukan safir. Namun nanti ada sifat lain yang mewakili untuk huruf shin ini, yang hanya khusus ada pada huruf shin, tapi bukan safir. Safir itu hanya 3, sad, zai dan sin. Hanya 3 huruf ini saja. Ketika kita membahas huruf-huruf yang tidak mempunyai lawan, itu akan lebih spesifik ke huruf-huruf tertentu. Berbeda dengan kita kemarin ketika membahas sifat-sifat yang mempunyai lawan. Kalau yang mempunyai lawan, pilihannya cuma 2. Kalau enggak A, ya B. Kalau enggak B, ya A.
Otomatis semua huruf hijaiyah masuk dalam 5 makhraj plus lawannya yang kita bahas kemarin. Makanya minimal huruf itu mempunyai 5 sifat yang kita bahas di pembahasan tentang apa? Sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Kenapa? Karena pilihannya kalau enggak ayat B. Ya, kalau enggak hamas ya jahar. Kalau enggak syiddah, raqawah atau bainnya itu rangkaian ya. Kalau enggak isti'la ya istifal. Kalau enggak idbaq berarti infitah. Kalau enggak idlaq ya ismat. Namun kalau yang ini yang tidak mempunyai lawan hanya huruf-huruf tertentu saja. Ya, huruf-huruf tertentu saja. Maka dari sini bisa kita lihat huruf shad, ya, huruf zai dan sin sampai saat ini mempunyai 6 sifat selain sifat-sifat yang mempunyai lawan kemarin yang kita bahas. Ya. Shad, zai dan sin. Ini yang pertama. Sifat yang tidak mempunyai lawan yang pertama huruf shad. Ya, insyaallah untuk tadribnya sudah kita bahas di pembahasan tentang makhrijul huruf ya insyaallah. Kemudian yang kedua adalah qalqalatun, ya, safiruha sadun wa zayun sinun qalqalatun qutbu jadid. Qalqalah, ya, qalqalah itu apa? Secara bahasa guncangan, secara bahasa itu bergetar, ya, bergetar, ya. Adapun secara istilah itu getaran yang terjadi pada suatu makhraj saat mengucapkan huruf-hurufnya yang sukun, ya, sehingga terjadi pantulan yang kuat. Ini qalqalah. Qalqalah itu akan muncul ketika huruf-hurufnya itu harakatnya sukun. Kalau nggak sukun nggak akan muncul ya qalqalah tersebut. Nah, huruf-hurufnya itu ada 5 sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Jazari, qalqalatun qutbu jadin. Huruf qalqalah, huruf-huruf yang memiliki sifat qalqalah itu qutbu jadin. Huruf qaf, kemudian apa? Qa, ba, jim dan dal. Ini singkatan resminya. Ada singkatan nggak resmi itu baju di toko ya. Toko di baju singkatan orang-orang Indonesia. Tapi ini qutbu jadid ini singkatan yang mungkin di semua kitab seperti ini. Ya, qutbu jadid. Ya, huruf qaf, huruf ta, ba, jim dan dal sering kita singgung ketika kita membahas makhraj terutama dari kalimat huruf ini ya. Ketika disukunkan otomatis diqalqalahkan, dipantulkan ya. Dalam bait lain Syekh Ibnu Jazari mengatakan wa bayyinam muqalqalan insakana, jelaskanlah ya pengucapan qalqalah saat sukun. Wa iyyakum fil waqfi kana abyana, dan lebih jelas pengucapannya ya, sukun plus waqaf plus berhenti. Maka dari sini qalqalah itu kurang lebih dibagi menjadi berapa? Qalqalah 2 ya. Qalqalah itu dibagi menjadi 2. Atau ada maratibul qalqalah, ya, tingkatan qalqalah. Ada 4. Asghar yang pertama. Asghar itu ketika huruf tersebut qutbu jadid itu berharokat, bukan sukun. Maka ini tingkatan yang pertama. Yang kedua adalah sughra. Nah, ini yang sering kita mungkin tahu, sughra atau saghirah ya. Nah, terjadi pada saat huruf qalqalah yang sukun di tengah kalimat, dan itu ketika wasal tidak berhenti. Contohnya apa? Misalkan lam yalid wa lam yulad, yalid. Ya, itu qalqalah apa? Sughra. Walaupun misalkan terjadi di akhir ayat, ya ini di akhir ayat, tapi kalau misalkan nyambung dengan ayat setelahnya, tetap dia statusnya adalah apa? Qalqalah sughra. Contoh lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yulad di akhir ayat, namun kita sambung dengan ayat setelahnya, dia statusnya bukan kubra tapi sughra. Adapun kubra terjadi pada huruf qalqalah ya, yang mana huruf qalqalah tersebut kita waqaf padanya ya, contohnya Allahus Samadi waqaf ya, itulah qalqalah kubra. Qul a'udzu birabbil falaq dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah akbar. Akbar itu bagaimana saat kita waqaf ada huruf qalqalah yang bertasydid. Contohnya tabbat yada abi lahabin wa tabb. Huruf
ba yang bertasydid. Nah, ini qalqalah akbar. Terus bagaimana kita mengeluarkan sifat ini? Ada dua cara, kemarin sudah kita singgung sebenarnya juga. Ada dua cara tergantung tebal tipisnya huruf tersebut ya. Pantulannya tipis untuk 3 huruf ba, jim dan dal. Ya. Pantulan tebal untuk 2 huruf yaitu huruf qaf dan ta. Ya. Panjangnya bagaimana? Pantulannya bagaimana? Sebagaimana kita bahas kemarin, setengah harokat. Setengah harokat ya, kurang dari 1 harokat ya. Dan volume bunyinya itu sama dengan kuatnya ketika kita berharokat ya. Suaranya itu mengalir, tidak boleh dihentak. Qul a'udzu birabbil falaq Qul huwallahu ahad. Enggak, jangan ditekan, seolah-olah nanti ada hamzah di situ ya. Baik. Kalau tebal jadi ditebalkan, qul a'udzu birabbil falaq. Qul huwallahu ahad. Coba praktek. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Khalaq. Nah, contoh yang tipis, hasadi. Hatab. Baik ya. Menambahkan huruf hamzah setelah pantulan itu juga tidak boleh ya, sehingga nanti seolah-olah menghentak ya. Ahadi b ya. Kemudian memberikan jeda antara pantulan dengan huruf selanjutnya pada saat memantulkan qalqalah sughra. Contoh, lam yalid wa lam yulad, ada jedanya, kayak ada saktahnya. Itu tidak boleh juga ya, tidak diperbolehkan. Nah, ini qalqalah ya, qalqalah. Yang paling penting adalah tadi pantulannya dibedakan antara huruf yang tebal dan huruf yang tipis. Yang tebal pantulannya tebal, yang tipis itu pantulannya ya tipis dengan cara diimalahkan ya. Ahadi, as-samadi, ya, wajad. Ini qalqalah. Sifat yang kedua ya. Sifat yang kedua. Di sifat yang tidak mempunyai lawah. Coba ini kita baca contoh yang sughra. Yaqdi, yut'imu, lam yalid wa lam qad aflaha wa lam yulad wa lam yakun Rabbana adkhilna mudkhala. Ini contoh yang kubra. Bi rabbil falaq. Wa ma kasab. Qul huwallahu ahad. Lam yalid. والسماء ذات البروج عن طبق. Ini qalqalah. Kemudian selanjutnya adalah al-lin ya. Qalqalatun qutbu jadin wal linu wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma. Lin secara bahasa dia lembut. Lin secara bahasa lembut, mudah. Nah, istilah bagaimana? Ya, pengucapan huruf yang lembut dan mudah tanpa dipaksakan saat mengucapkan huruf-hurufnya. Hurufnya ada 2 saja, wawun wa ya'un sukkina. Wawu dan ya sukun. In fataha qablahuma, yang sebelumnya itu berharokat
apa? Terdapat huruf yang berharokat fathah, ya. Wawu ya sukun sebelumnya harokatnya fathah. Nah, contoh di surat Quraisy ya. Quraisy, enggak? Quraisy. Ya. Was-sayf. Hadzal bait. Min khauf. Nah ini ya, diucapkan dengan mudah, diucapkan dengan lembut ya. Yang jelas harokatnya ya maupun ya huruf ya ataupun wawu itu harus diucapkan dengan baik dan benar. Kesalahan yang biasa terjadi adalah kalau ya biasanya ada imalahnya, dibuat li'ilafi Quraisy. Nah, enggak boleh. Disempurnakan harokatnya. Tasrahkan. Tarik ke bawah rahangnya. Kalau wawu jadi o min khauf. Khau bukan o ya. Khauf ya. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah menambahkan harokat. Kalau misalkan huruf ya harokat kasrah, kalau huruf wawunya harokat dhammah. Contoh li'ilafi Quraisy. Jangan lembut. Quraisy. A'udzu billahi minasy syaitan. Jangan syaitan, ada hamzahnya di situ, itu kurang tepat ya. Atau huruf yang harokatnya dhammah, ada fathah dhammah di situ. Contoh min khauf ya, biasanya khauf jadi khauf. Ini juga perlu diperhatikan hamzah dhammah ya. Ini dua catatan yang perlu dipahami ya. Ini jangan berubah menjadi atau o ya. Jangan juga ditambahkan huruf hamzah fathah, huruf hamzah kasrah ataupun dhammah. Mudah saja. Khauf syai ya. Khauf syai ya. Bait, jangan bait ya. Bait. Lin ya. Huruf lin ya. Nah, ketika kita waqaf pada pada huruf yang punya sifat lin, nanti muncullah mad lin ya. Mad lin ya. Ketika kita waqaf pada setiap akhir surat Quraisy, maka itu merupakan madul lin. Baik. Kemudian sifat selanjutnya ya, ada apa nih? Al-inhiraf ya. Al-inhiraf ya, secara bahasa ya belok. Secara bahasa itu miring ya. Adapun secara istilah ya berbeloknya suara pada huruf-huruf inhiraf ketika huruf-huruf tersebut diucapkan. Adapun huruf yang mempunyai inhiraf itu ada dua, yaitu lam dan ra. Wal inhirafu suhiha fil lami war ra. Fil lami war ra. Monggo diperhatikan itu gambarnya. Ya, itu aliran suara itu. Maksudnya tanda panah itu aliran suara. Yang berbelok itu aliran suaranya. Ya. Kenapa berbelok? Karena terhalang makhraj. Yang awalnya lurus, namun karena terhalang makhraj akhirnya berbelok. Kalau huruf ra itu nanti tersenter ke tengah. Kalau huruf lam itu apa? Menggok ke samping kedua sisi. Makanya kalau kita perhatikan di sini, huruf lam dan ra itu bagian dari huruf-huruf yang setengah tertahan suaranya, ya. Lin, umar. Ya. Kemarin bainiyah, tawassut, kita membahas huruf-huruf atau sifat-sifat yang maksudnya aliran suaranya tertahan atau tidak. Ya. Yang tertahan kemana ada apa? Ya. Sifatuha jahrun walihum mustafil munfatihun musmadatun waddidaqul mahmusha fa'atahu syakhsun takat syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Itu suara huruf-huruf yang suaranya tertahan. Wa baina rikhwin wasyadidi lin umar. Yang sangat tertahan itu apa? Lin umar. Ini ada dua di sini.
Mengapa kok setengah tertahan? Karena ini terhalangnya suara oleh makhraj sehingga berbelok, tertahan tapi tidak tertahan full, setengah saja ya. Makanya kalau misalkan kita lihat bentuknya di sini, huruf lam dan ra ya, lam itu lewat samping kedua sisi, huruf lam itu apa? Lewat tengah. Makanya lam huruf ra itu ya ada celah di tengah-tengahnya, sedikit ada celah di tengah-tengah lidah ya. Di ujung lidah bagian tengah ya, seperti itu kurang lebih. Nah, ya. Baik, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, inhiraf ya. Yang kelima adalah at-takrir. Takrir itu secara bahasa mengulang ya, berulang-ulang. Secara istilah ya, pekerjaannya lidah lebih dari sekali saat mengucapkan huruf ra. Saat mengucapkan huruf ra ya. Makanya huruf yang punya sifat takrir ya cuma satu, yaitu huruf ra. Wa ra bi takririn ju'il. Dan ra yang disifati dengan takrir. Nah, mengenai sifat takrir ini ya, getaran pada huruf ra ini sedikit tersembunyi dan disesuaikan dengan apa? Tipis tebalnya huruf ra tersebut. Ya, tapi tentunya jangan terlalu menyembunyikan juga, ya, menyembunyikan getaran sehingga nantinya getarannya malah hilang. Ya. Terkhusus misalkan pada saat huruf ra itu ditasydidkan, getarannya itu wajib disembunyikan. Warra wa akhfi takriran idza tushaddadu, dan sembunyikanlah sifat takrir pada saat ditasydidkan. Ini bedanya sifat takrir dengan sifat-sifat yang lain. Kalau sifat-sifat lainnya yang itu kita berusaha untuk menampakkan sifat yang ada pada huruf tersebut. Tapi kalau takrir itu enggak. Justru kita itu kita kontrol supaya enggak berlebihan. Bedanya. Kalau yang kemarin-kemarin kita bahas itu supaya sifat-sifat tersebut itu ada. Namun kalau ini kita kontrol supaya tidak terlalu berlebihan getarannya. Karena ditakutkan nanti ra itu terutama pada tasydid. Tasydid itu hakikatnya apa? Hakikat tasydid, dua huruf yang dijadikan satu. Ketika getarannya banyak, kira-kira hurufnya berapa? Lebih dari dua, makanya dijaga. Justru sifat takrir ini disembunyikan ketika dia ra-nya bertasydid. Makanya ketika ada ra tasydid misalkan Bismillahirrahmanirrahim, bukan malah ditambah getarannya. Bismillahirrahmanirrahim, getarannya banyak. Justru malah dikurangi. Kebalik ya. Huruf ra ketika enggak bertasydid itu ditampakkan, namun ketika bertasydid itu disembunyikan. Nah, ini khusus hanya ada huruf ra saja. Ya, wa akhfi takriran idza tushaddadu. Nah, mengenai tebal tipisnya sudah kita bahas kemarin ya. Ya. Tebal tipisnya kemarin ya, getarannya itu mengikuti tebal tipis ya. Kalau misalkan harokatnya kasrah ya, ra sukun kasrah ya, misalkan ya fir'auna ya, kalau tebal ya abtaru ya, getarannya tetap harus ada ya, ditampakkan di situ. Kemudian yang keenam adalah at-tafasyi. Tafasyi. Nah, ini yang kita bahas tadi. Kalau di shafir huruf 3 shad, zai, sin ada shafir, huruf shin itu ada at-tafasyi. Tafasyi itu apa? Ya, at-tafasyi itu secara bahasa menyebar. Ya, sedangkan secara istilah ya menyebarnya angin di dalam mulut saat kita mengucapkan huruf shin. Makanya hurufnya cuma satu sifat ini, yaitu huruf shin. Ya, at-tafasyi. Dan sifat tafasyi pada huruf shin ini akan terasa sempurna bila bibir itu tidak terlalu terbuka, tidak terlalu terbuka saat pengucapan hurufnya. Ya.
Kalau misalkan bibirnya terlalu terbuka, udara itu tidak akan tersebar di dalam mulut, ya, yang nantinya menghilangkan sebagian sifat yang ada pada huruf shin. Nah, sebagian orang ketika mengucapkan huruf shin ini kan ada yang mengatakan terlalu memonjongkan, sya. Menurut Syekh Aiman Rusdi Suwaid mengatakan sedikit memonyongkan bibir secara alami, ya, itu merupakan saat mengucapkan huruf shin itu tidak mengakibatkan perubahan suara, itu enggak mengapa kalau misalkan itu merupakan alamiahnya. Tapi kalau sengaja sya, itu enggak boleh. Tapi kalau sya, ya, sya yang alamiah tanpa merubah suara, ya, tanpa merubah suara huruf shin tersebut, nah itu tidak mengapa. Adapun kalau misalkan mengucapkan huruf shin dengan cara memonyongkan, layaknya memonyongkan huruf yang dhammah, itu yang enggak boleh. Sya, itu jangan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir, jangan minasyaitonir, tidak diperkenankan. Ya, seperti itu. Nah, ini apa? At-tafashi, hanya khusus pada huruf shin saja. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Al-istitalah. Nah, istitalah itu artinya memanjang secara bahasa. Secara istilah itu maknanya, nah ini, bergeraknya lidah ke depan sepanjang huruf dhad dari awal sisi lidah hingga akhirnya, yang itu nyambung dengan makhraj huruf lam, ya. Dhad dan istatil. Nah, sebagaimana kita bahas kemarin, cara mengucapkan huruf dhad itu dengan cara menempelkan keseluruhan sisi lidah ke gigi geraham bagian atas, dari pangkal hingga ujung sisi lidah, ya, atau sampai makhraj huruf lam ini. Jangan yang menyentuh gigi adalah ujung lidahnya saja, ya, karena nanti akan mengubah huruf dhad menjadi huruf dha, huruf dha. Nah, salah satu pembeda huruf dhad dan dha apa? Ya, sifat ini, istitalah. Nah, makanya suara pada huruf dhad itu sedikit lebih lama keluar dibandingkan dengan huruf selainnya, karena ada sifat ini. Misalkan dha, ditekan dulu, dha, walau. Nah, makanya karena ada istilah ini, suara huruf dhad itu lebih lama keluarnya dibandingkan huruf yang lainnya, ya. Fil ard, idrib, tadlil, ini istitalah. Nah, ini 7 sifat yang tidak mempunyai lawan dan khusus hanya pada huruf-huruf tertentu saja. Dan huruf yang paling banyak mempunyai sifat huruf yaitu huruf ra. Untuk perhatikan, ya. Di sifat yang tidak mempunyai lawan saja ada 2. Ya, takrir dan inhiraf. Maksudnya satu-satunya huruf yang mempunyai 7 sifat ya sifat huruf ra saja. Makanya ra itu huruf yang mempunyai sifat paling banyak. Nah, dan ini dulu ketika Midaurah itu ada tesnya. Sebutkan satu huruf, kemudian sebutkan sifat-sifatnya. Ini kan huruf ra, sebutkan sifat-sifat yang hanya ada pada huruf ra, atau sebutkan sifat-sifat yang terdapat pada huruf ra. Didetekin Syekh, suruh nyebutkan apa saja. Caranya bagaimana? Ya kita ngafalkan yang kemarin itu.
fahathahu syakhsun sakat ajid qatin bakat lin Umar khussadatin qid sadu dadun ta'u un fadhamin lubbin. Kenapa? Oh, fahathahu syakhsun sakat. Oh, berarti bukan hamas, tadi dia jahar. Kemudian ajid qatin bakat lin Umar. Oh, berarti dia ada di bainiyah. Isti'la wa sab'u ulwin khussadatin qid. Oh, enggak ada huruf ra, berarti dia istifal. Sad dadun ta'u dha'un enggak ada di idbaq, berarti dia fitah. Kemudian fadha min lubbin, ada huruf ra, berarti dia apa? Idlaq. Kemudian safir sadun wa zayun enggak ada. Oh, berarti ada di inhiraf dan dia ada di mana? Takrir. Itu caranya ya. Salah satu bentuk kalau misalkan kita sudah hafal, makanya harus dihafalkan sebenarnya ya. Fahathahu syakhsun sakat ajid qatin bakat. Insyaallah ini singkatannya di hampir semua kitab insyaallah sama. Terutama kitab-kitab yang berbahasa Arab tidak ada singkatan lain ya. Fahathahu syakhsun sakat ajid qatin bakat lin Umar khussadatin qil sad dadun ta'u dha. Insyaallah sama ya, makanya ini coba nanti dihafalkan. Baik, pembahasan gunnah sudah pernah kita singgung kemarin ya. Sudah kita singgung ketika kita membahas tentang huruf nun dan mim atau huruf-huruf yang keluar dari al-khaysyu, maka kita tidak perlu bahas di sini. Kita lanjut ke pembahasan tentang at-tafkhimu wat-tarqiq. At-tafkhim wat-tarqiq. Tafkhim dan tarqiq itu merupakan dua sifat. Kalau yang kemarin atau yang barusan kita bahas itu sifat lazimah, sifat yang terus ada pada suatu huruf, yang selalu menyertai suatu huruf, maka tafkhim dan tarqiq itu as-sifatul 'aridah. Sifat yang ada sewaktu-waktu dikarenakan ada suatu penyebab tertentu. Karena ada suatu penyebabnya. Jika sebab itu ada, maka akan muncul sifat ini. Namun kalau tidak ada, bisa jadi itu menjadi sifat yang lain. Tafkhim dan tarqiq itu dibagi menjadi, ini terkait dengan huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah itu dibagi menjadi yang dibagi menjadi tebal, huruf-huruf yang dibaca tipis. Kemudian ada yang dibaca tebal dan tipis. Ya. Tafkhim itu adalah bahasa tebal, ya, penebalan atau penggemukan. Maksudnya bagaimana? Ya, penebalan atau penggemukan suatu huruf, ya. Ketika huruf tersebut diucapkan sehingga terasa adanya gema, ya, yang berada di mana? Yang berada di huruf-huruf tersebut, ya. Simanun aw quwwatun aw taqlitun yadkhulu ala sautil harfi 'inda nutqi bi fayamtali'ul fam bi sodah. Ya, penggemukan atau penguatan atau penebalan yang terjadi pada suatu huruf, ya, pada saat mengucapkannya sehingga mulut penuh dengan gemanya. Nah, kalau tarqiq ya lawannya. Tarqiq itu ya pengurusan atau penipisan atau pelemahan yang terjadi pada suatu huruf pada saat mengucapkannya sehingga mulut itu tidak dipenuhi dengan gemanya. Nah, huruf-huruf hijaiyah dibaca tebal dan tipis mengikuti sifat lazimah yang melekat padanya. Yaitu sifat apa? Isti'la dan istifal. Semua huruf isti'la itu dibaca tebal. Semua huruf istifal secara umum itu dibaca tipis kecuali 3 huruf, yaitu alif, lam, dan ra. Alif dan ra. Makanya tafkhim dan tarqiq pada huruf alif, lam, dan ra itu bersifat aridah, kadang ada, kadang tidak, sesuai dengan kondisi dan keadaan tertentu apabila mereka dalam sebuah kata atau
kalimat. Makanya di sini dibagi menjadi 3 ya. Keadaan huruf hijaiyah. Huruf yang selalu tafkhim, yaitu huruf-huruf isti'la, khussa, dhaghtin, qid, ya. Semua huruf isti'la itu tafkhim dalam segala keadaan, baik ketika fathah, dhammah, kasrah ataupun sukun, ya. Akan tetapi di sini ketika kita membahas huruf isti'la, di sana ada tingkatan-tingkatan ketebalan pada huruf isti'la. Ada beberapa mazhab, beberapa pandangan. Ya, ada mazhab yang pertama misalkan mengatakan ada 3 tingkatan. Ya. Dari tafkhim ketebalan pada huruf isti'la. Ya. Kalau di sini disebutkan 5 tingkatan, ini mazhab yang lainnya. Tapi ada mazhab satunya yang mengatakan cuma ada 3. Huruf isti'la itu akan tebal sekali manakala hurufnya itu harokatnya fathah. Contohnya, qala, kemudian apa? Qadi. Ya. Asalkan huruf isti'lanya itu fathah, maka dia ketebalannya itu di tingkatan pertama. Kemudian di tingkatan nomor 2 itu ketika dhammah. Yaqulu, ya, tebal tapi tebalnya enggak seperti tingkatan yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga adalah ketika kasroh, ya, qila, ya, itu tingkatan nomor 3. Ini mazhab yang pertama, cuma ada 3 tingkatan saja. Adapun ketika huruf sukun maka mengikuti harokat huruf sebelumnya. Yaqta'una, suqnahu, shiqwatuna, ya, mengikuti huruf sebelumnya. Kalau huruf qaf tetap dia sebenarnya, ya, baca tebal. Kemudian mazhab yang kedua itu 5 tingkatan sebagaimana disampaikan di sini. Ya. Tingkatan huruf isti'la, tingkatan tafkhim huruf isti'la yang pertama adalah ketika huruf isti'la itu fathah setelahnya alif. Fathah setelahnya alif. Misalkan apa di sini? Ya. Qalu. Mau ikutin? Qalu. As-salihat. Al-ghaibin. Nah, maftuhun ba'dahu alif, huruf yang harokatnya fathah. Huruf isti'la yang fathah setelahnya adalah huruf alif atau mad. Kemudian yang kedua ketika huruf isti'la itu berharokat fathah dan setelahnya bukan huruful mad atau alif, ya. Contoh di sini ahrasa, ghalaba, qatala, ghalila. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah huruf isti'la yang harokatnya dhamma. Ya'idhukum, ghulibat, tughyana, khuliqat. Nah, yang keempat huruf isti'la yang berharokat sukun. Ghairil maghdubi, la nukhrijannak fi tadlil, azaqnah. Yang keempat, yang kelima huruf isti'la ketika kasrah, itu tingkatan paling bawah, ya. Ya, al-qital, khitaba, ya, ghilaw, al-masir. Baik, ada 7 sifat isti'la, huruf isti'la, ya. Khussa, dhaghtin, qid. Di antara 7 sifat ini ada isti'la yang idbaq, ada yang isti'la yang bukan idbaq.
Istilah idbaq apa? Sad, dadun, ta'u, dha'un. Sad, dad, ta dan dha. Adapun yang bukan istilah yang bukan idbaq ya 3. Qaf, ghain dan kha. Nah, huruf isti'la yang bukan idbaq yaitu qaf, ghain dan apa? Kha. Jika dia dalam keadaan harokat kasroh, maka dia dalam posisi tafkhim yang paling lemah. Bahkan dalam pengucapannya itu ya hampir mirip dengan huruf yang tarkik. Namun para ulama tidak memasukkannya dalam kategori tarkik, namun tetap dimasukkan dalam kategori tafkhim. Ya, ketika 3 huruf ini qaf, ghain dan kha itu dalam keadaan kasrah, namanya bukan tarkik tapi tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi ya, yaitu huruf isti'la yang bukan idbaq dalam posisi kasrah, dalam posisi kasrah atau sukun yang didahului kasrah dan sukun yang didahului ya sukun. Contoh di sini ikhraj, ini juga tipis ya, tafkhim nisbi. Fil akhirah, fil akhirah ighfir lana minas saghirin. Mungkin secara suara tipis, tapi tetap dia dalam kategori tafkhim, walaupun tafkhim nisbi. Nah ini tingkatan tafkhim pada huruful isti'la, nah yaitu kha, ghain, qaf ketika kasrah. Ada pengecualian ya, kha sukun yang sebelumnya kasrah dan diikuti huruf ra fathah. Ada kha sukun, sukun sebelumnya kasrah, setelahnya itu ra yang harokatnya fathah, maka dia tidak lagi menjadi tafkhim nisbi, tapi dia tafkhim biasa. Ya, untuk apa? Untuk menjaga ketebalan huruf ra. Ikhraji, contohnya ya. Coba antum ikutin ya. Kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumul qital. Basira. غلاظ رضي الله عنهم خيفة ya, khifah ya. Nah, adapun at-tarqiq ya, huruf-huruf yang tipis ya, huruf-huruf yang selalu tarqiq adalah huruf-huruf istifal selain huruf lam dan ra ya tentunya. Ya, falaqiqam mustafilan min ahrufi. Nah, huruf-huruf istifal. Adapun alif itu tidak disifati dengan salah satu sifat, baik itu isti'la maupun istifal. Alif itu mengikuti huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya tebal ya dia tebal. Huruf sebelumnya tipis ya dia tipis. Makanya alif itu mengikuti. Sekali lagi alif itu huruf yang hanya bisa menerima harokat sukun, bukan tidak bisa menerima harokat yang lainnya selain sukun. Makanya alif itu ya otomatis bayangannya ya alif sukun. Ya, alif sukun. Makanya alif itu salah satu huruf yang terkadang tebal, terkadang tipis, tergantung huruf yang ada huruf sebelumnya. Nah, namun sebagian Syekh Safwan Mahmud itu mengkategorikan alif bagian dari huruf istifal yang terkadang tafkhim, terkadang tarqiq bersamaan dengan ra dan lam. Nah, adapun huruf-huruf yang terkadang tebal, terkadang tipis itu cuma 3. Alif sudah kita bahas sebelum ini. Yang kedua lam, khusus dalam lafzul jalalah, Allah dan ra yang sudah kita bahas kemarin.
kemarin, ya. Ya, huruf alif ya, karena dia tidak bisa berdiri sendiri, otomatis dia mengikuti huruf sebelumnya. Allah, huruf lam adalah lafzul jalalah. Allah ya ma'ruf semua. Jika sebelum lafaz jalalah itu fathah atau apa? Dhammah, maka dia dibaca tebal. Jika sebelum lafaz Allah itu kasrah, maka dia dibaca tipis. Contohnya apa? Bismillah, billah. Kalau yang tebal, ya Allah, huwallah, dan lain sebagainya, ya. Adapun huruf lam selain pada lafzul jalalah itu dibaca tipis, tidak boleh ditebalkan. Bahkan Syekhul Ibn al-Jazari pernah memperingatkannya agar kita tidak menebalkan huruf lam di selain lafzul jalalah Allah, di mana beliau mengatakan tsumma lama lillahi lana, kemudian jangan menebalkan lam pada kata lillahi. Jangan dibaca apa? Lillahi, tapi lillahi. Kemudian lana, jangan dibaca lana atau lono. Lana a'maluna walakum, lanya dibaca tipis. Kemudian di surah Al-Kahfi wal yatalattaf, jangan dibaca wal yatala, tapi wal yatalattaf. Kemudian alallahi, lahnya dibaca tipis. Kemudian di waladhdallin sebelum dhad itu lam kan, lamnya dibaca tipis, jangan ditebalkan, ya. Ini terkadang kaum muslimin ketika membaca waladhdallin itu ditebalkan. Kenapa? Terpengaruh huruf dhadnya, terpengaruh dari huruf dha, ya. Ini huruf lam, ya, diperhatikan. Selain dalam lafzul jalalah dia dibaca apa? Tipis. Kemudian huruf selanjutnya adalah huruf ra. Dia boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis, ya. Kemarin sudah kita bahas, ya, huruf-huruf yang dibaca ra yang dibaca tebal itu ada berapa keadaan? 8 keadaan. Fathah, sukun fathah, sukun fathah. Kemudian apa? Fathah, dhammah, sukun dhammah, sukun dhammah. 6. Yang kedua apa? Jika ada ra sukun sebelumnya kasrah li dha. Yang ke-8, jika ada ra sukun sebelumnya itu kasrah, setelahnya itu huruf isti'la yang bukan harokat kasrah, dan itu dalam satu kata. Cuma ada 5, firqah, qirtas, mirsad, labil mirsad, dan wa'ir soda. Sudah kita bahas kemarin. Adapun ra dibaca apa? Ra dibaca tipis, ya. Ada 4 atau 5, ya. Ra sukun sebelumnya ra kasrah, ra sukun sebelumnya kasrah, ra sukun sebelumnya kasrah. Yang keempat apa? Ra sukun sebelumnya ya sukun atau lin. Kemudian yang kelima ada ra apa? Ra pada lafaz khusus, yaitu majriha, ya. Majriha. Ini. Adapun ra itu ada 2 keadaan, dia boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis, hanya dalam 2 kondisi, dan itu pun hanya lafaz-lafaz tertentu. Kapan? Yaitu ketika huruf ra harokat sukun, sebelumnya itu huruf yang harokatnya kasroh, dan setelahnya huruf isti'la yang bukan berharokat kasroh, atau huruf isti'la yang harokat kasroh. Tadi jika ada ra sukun sebelumnya kasroh, setelahnya huruf isti'la bukan harokat kasroh, dia dibaca apa? Tebal. Nah, kalau misalkan ada huruf isti'la tapi huruf isti'lanya itu bukan harokat, huruf isti'lanya itu harokatnya kasroh, maka dia boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis, dan ini hanya terjadi pada 1 kata dalam surat Asy-Syu'ara ayat 66. Firman Allah, fakana kullu firqin qattawdil azim. Firqin, kata firqin,
firqin. Ra sukun sebelumnya fa kasrah, setelahnya huruf qaf. Huruf qaf huruf isti'la, tetapi dia harokatnya kasrah, ya. Harokatnya kasrah, maka boleh dibaca fakana kullu firqin kattawdil azim, atau fakana kulli firqin kattawdil azim. Nah, kenapa kok boleh dibaca dua? Ya karena adanya kasrah pada huruf isti'la setelah huruf ra. Istilahnya itu kasrah, bukan selain kasrah. Itu pun jika disambung dengan kata setelahnya, ya. Namun kalau misalkan waqaf, maka pilihannya cuma satu, apa? Ditebalkan. Fakana kullu firqo. Kalau disukunkan karena waqaf. Nah, kalau disukunkan karena waqaf. Kemudian selanjutnya apa ini? Ya. Keadaan yang kedua, ya, ra boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis jika ra berharokat sukun yang disebabkan karena waqaf. Ra sukun disebabkan karena waqaf yang sebelumnya itu huruf isti'la sukun, dan sebelumnya itu huruf isti'la sukun, dan sebelum huruf isti'la itu huruf yang berharokat kasrah. Contohnya Misr, ra sukun sebelumnya huruf shad isti'la, sebelumnya harokatnya kasrah. Udkhulu bi Misr. Nah, ini boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis, ya. Hanya ada dalam kata Misra dan kata qitr, ya. Wa asalna lahu 'ainal qitr, ya. Ra sukun, huruf ta sukun sebelumnya, kemudian harokatnya kasrah. Nah, ini boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Namun Syekh Ibnul Jazari memilih untuk mentafkhifkan pada kata Misr dan mentarkikkan kata qitr. Jadi udkhulu bi Misr ditebalkan. Kenapa alasannya? Karena melihat harokat asli pada huruf ra jika dia tidak waqaf. Harokatnya apa? Fathah. Ra fathah dibaca apa? Tebal. Dan menipiskan ra sukun ra pada kata al-qitr. Kenapa? Karena harokat asli pada kata al-qitr itu apa? Kasrah. Ra kasrah itu dibaca tipis, ya. Ra-nya dibaca tipis. Ya, jadi dibaca wa asalna lahu 'ainal qitr. Ainal qitr. Nah, ini penjelasan tentang tafkhim dan tarqiq, ya, pada huruf ra, Kemudian mengenai apa namanya huruf-huruf istifal, ya, huruf-huruf istifal itu jangan sampai ditebalkan, ya. Huruf istifal itu apa? Harus dibaca tipis, ya. Contoh huruf hamzah nggak boleh ditebalkan. Alhamdu nggak boleh dibaca tapi a'udhu, ya, bukan a'udhu. Allahu akbar, bukan Allah, ya. Alhamdu, a'udhu, ihdina, Allahu, hamzah pada lafaz jalalah juga dibaca tipis, jangan ditebalkan, ya. Ini juga pernah dalam muqaddimah Ibnu Jazari juga ditanbih oleh Syekh, ya. Wa hamzah alhamdu, a'udhu, ihdina, ya. Kemudian huruf mim juga itu tidak boleh ditebalkan. Huruf mim itu tipis. Ma bukan mo, wa ma bukan wama, dalam lafaz lain contohnya makhmasatin bukan makhmasatin. Kemudian kata marad fi qulubihim marad, jangan fi qulubihim marad. Huruf ba pun juga sama, ba itu huruf yang tipis, jangan ditebalkan. Yakadul barqu, jangan yakadul barqu ba.
Wala talbisul haqqa bil batil, jangan batil ya. Dan lain sebagainya. Nah, begitupun juga kata ha itu di p jangan ha. Has haso jangan has haso ya. Kata ahabtu jangan aho ha? Al-haqqu jangan ho ha? Dan lain sebagainya ya. Kata asa jangan sampai diubah menjadi aso ya. Itu nanti berubah makna. Kemudian di modul ada pembahasan mengenai tafkhim tarqiq yang ada pada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu apa? Yaitu salah satu hukum atau sifat yang berada pada hukum nun sukun dan tanwin. Ya, jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Nah, ikhfa itu apa? Ya, ikhfa itu merupakan sifat antara idhad dan idgham ya, dengan disertai gunnah kamilah ya. Artinya antara idhad dan idgham bi gunnah ya. Huruf ikhfa apa saja? Ya, selain huruf-huruf idhar halqi, selain huruf idgham bi gunnah, bila gunnah, dan selain huruf iqlab. Ada singkatannya ternyata sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqam dha' zaliman. Ini jika dihafalkan insyaallah semuanya singkatannya sama di semua berbagai kitab insyaallah ya. Yang diambil apa? Huruf pertama setiap penggalan. Sif huruf shad, dza huruf dza, thana huruf tha, kam huruf kaf, jada huruf jim, syakhsun huruf shin, qadi huruf qaf, sama huruf sin, dum tayyiban berarti huruf dal, tayyiban huruf ta, zid huruf zai, fi itu huruf fa, tuqa huruf ta, dha' huruf dha, dan zalimah huruf wa. Ada 15 huruf, ada 5 huruf isti'la dan sisanya itu huruf istifal. Nah, gunnah yang ada pada ikhfa itu mengikuti huruf isti'la istifalnya. Ya, berbeda pada gunnah yang terjadi di idgham bi gunnah, itu biasa saja gunnahnya. Namun kalau khusus untuk ikhfa, gunnahnya itu mengikuti huruf setelahnya. Apakah dia tebal ataukah tipis? Contoh huruf ikhfa yang dibaca tafkhim, nun sukun ketemu shad, huruf shad itu tebal, maka gunnahnya tebal. Alladzina hum 'an salatihim. Coba ikuti. Alladzina hum 'an salatihim, 'an salatihim, 'an salatihim min qabl, min tin, unzur. Baik. Adapun yang dibaca tipis ya, gunnahnya dibaca tipis ya ketika setelahnya itu huruf istifal. Huruf ikhfa-nya itu huruf istifal. Contoh di sini min syarri. Jangan ditebalkan, jangan min tapi min syarri. Narin zata lahab. Jangan naron, tarik, ditipiskan. Narin zata lahab. Narin zata lahab. Wala antum, antum min sijil,
Jangan ditebalkan mio. Min sijil. Min sijil. Baik. Ini pembahasan mengenai tafkhim tarqiq di hukum ikhfa hakiki, ya, di hukum ikhfa hakiki. Nah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ya. Jadi modul ini memang belum sempurna, ya, karena pembahasannya hanya berkisar pada 2 bab saja kurang lebih, yaitu babu babu makharijil huruf dan babu sifatil huruf. Di sana masih ada sifat-sifat yang belum kita bahas, terutama as-sifatul 'aridah, sifat-sifat yang apa? Yang 'aridah. Sifat 'aridah di sini yang dibahas baru tafkhim dan tarqiq. Padahal di sana masih ada pembahasan tentang ahkamun nun sakinah wa tanwin, hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian masih ada pembahasan tentang al-mudud, mad. Ada ahkamul mim sakinah, hukum mim sukun, al-idgham, ya, dan lain sebagainya. Ya, yang mana itu semua masih dalam tataran tajwidul huruf. Mentajwidkan huruf. Makanya ini kita belum selesai membahas tentang taktil ini. Baru selesai membahas tentang setengah dari pembahasan tajwidul huruf. Setelah tajwidul huruf selesai, baru kita ma'rifatul wuquf. Pembahasan tentang waqaf juga belum dibahas. Insyaallah ini memang settingan modul ini dulu anak buat untuk daurah 3 hari para guru di Bekasi pada waktu itu. Settingannya cuma 3 hari. Ya, ini dibuat 10 yang lebih maksimal. Karena yang dibarengi dengan tadrib. Kalau teori cepat, teori paling cuma 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan selesai. Ya, tapi diiringi dengan tadrib, nah itu akan lebih lama lagi. Belum nanti talaqiyah dan lain sebagainya, ya. Insyaallah nanti ke depan, biidznillah kita akan lengkapi modul ini supaya nanti manfaatnya akan lebih tersebar lebih luas lagi. Kemudian insyaallah rujukannya tetap rujukan utama dari modul ini, ya, matan manzumah al-Jazariyah. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ini berkah, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan salah satu tanda ilmu manfaat itu adalah diamalkan. Moga nanti ini bisa dipraktekkan ketika ikhwah semua talaqi, ikhwah semua tilawah, dan ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.